Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Catatan Kimiaku. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pembuatan larutan dengan pengenceran, yaitu membuat larutan dari larutan pekatnya. Pada video aku yang sebelumnya, aku telah membahas tentang menghitung konsentrasi molaritas menggunakan cara pengenceran. Nah, pada video kali ini aku akan membahas lebih dalam lagi tentang membuat larutan dengan cara pengenceran. Mau tahu caranya? Simak ya video aku sampai selesai. Pada pembuatan larutan dengan pengenceran menggunakan prinsip kerja yaitu sejumlah volume larutan yang telah diperhitungkan diencerkan dengan pelarutnya sampai volume yang diinginkan. Maksudnya adalah sebelum kita menghitung berapa volume larutan pekat yang akan kita ambil atau kita encerkan, kita harus tahu dahulu konsentrasi akhir dari larutan yang kita buat dan volume akhir yang diinginkan. Rumus yang digunakan yaitu C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2, di mana C1 adalah konsentrasi larutan pekat, V1 adalah volume larutan pekat, C2 adalah konsentrasi larutan yang diinginkan, dan V2 adalah volume larutan yang diinginkan. C1 dan C2 harus memiliki satuan konsentrasi yang sama. Konsentrasi yang digunakan dapat dalam satuan molaritas atau normalitas. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu hitung berapa volume larutan asam sulfat 0,8 m yang harus diencerkan untuk membuat 500 ml larutan asam sulfat 0,2 m. Jawabannya adalah pada soal diketahui C1 sama dengan 0,8 m, C2 sama dengan 0,2 m, dan V2 sama dengan 500 ml. Yang ditanyakan adalah V1, yaitu volume asam sulfat 0,8 m yang diambil. Cara menghitungnya adalah kita masukkan ke dalam rumus C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2. Sama dengan 0,8 dikali V1 sama dengan 0,2 dikali 500. Maka V1 sama dengan 0,2 dikali 500 per 0,8. Sehingga volume asam sulfat 0,8 m yang diperlukan sama dengan 125 ml. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu berapa mililiter volume air yang harus ditambahkan ke dalam larutan NaOH 0,5 N sebanyak 50 ml untuk membuat larutan NaOH 0,1 N. Berikut adalah jawabannya. Diketahui pada soal C1 sama dengan 0,5 N, C2 sama dengan 0,1 N, dan V1 sama dengan 50 ml. Yang ditanyakan adalah volume air yang ditambahkan. Jawabannya adalah mula-mula kita cari dulu V2, yaitu volume NaOH 0,1 N. Caranya adalah kita hitung menggunakan rumus C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2. Sehingga 0,5 dikali 50 sama dengan 0,1 dikali V2. Maka V2 sama dengan 0,5 dikali 50 per 0,1. Diperoleh V2 atau volume akhir NaOH 0,1 N sebesar 250 ml. Sehingga volume air yang ditambahkan sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan 250 ml dikurang 50 ml sama dengan 200 ml. Selanjutnya kita bahas soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Soalnya adalah berapa mililiter asam sulfat 0,8 N harus diencerkan untuk membuat 100 ml larutan asam sulfat 0,1 M. Jawabannya yaitu pada soal diketahui C1 sama dengan 0,8 N atau 0,8 normalitas. C2 sama dengan 0,1 M atau 0,1 molaritas, dan V2 sama dengan 100 ml. Yang ditanyakan adalah V1.
volume asam sulfat 0,8 N. Karena satuan konsentrasi C1 dan C2 berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu satuan konsentrasi C1 dan C2. Sehingga konsentrasi C1 yang semula normalitas kita ubah menjadi molaritas. Untuk merubahnya menjadi molaritas, kita memerlukan bobot ekivalen atau BE. Untuk mencari BE-nya, kita harus tahu terlebih dahulu reaksi yang terjadi, yaitu asam sulfat akan terurai menjadi 2H+ plus SO4 2-, di mana 1 mol asam sulfat setara dengan 2 mol H+. Sehingga setengah mol asam sulfat setara dengan 1 mol H+. Dengan demikian, BE asam sulfat sama dengan setengah mol. Lalu kita hitung konsentrasinya menjadi molaritas. Kita masukkan ke dalam rumus molaritas sama dengan normalitas dikali BE, atau M sama dengan N dikali BE sama dengan 0,8 dikali setengah sama dengan 0,4 M atau 0,4 molaritas. Sehingga konsentrasi C1 sama dengan 0,4 M. Dan satuan konsentrasi C1 sudah sama dengan satuan konsentrasi C2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2. Sama dengan 0,4 dikali V1 sama dengan 0,1 dikali 100. Sehingga V1 sama dengan 0,1 dikali 100 per 0,4 sama dengan 25 ml. Dengan demikian, volume asam sulfat pekat yang diambil sebanyak 25 ml. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa.